yang menyangkut tanggal 4 Maret, ada tanggal 20 Maret gitu. Ada yang Mei, pertanyaan di bulan Mei ya. Dokter Tifa memang melokalisir pertanyaan itu, menjawab hanya sesuai dengan undangan klarifikasi tadi, yaitu yang terjadi pada tanggal 26 Maret ya. Nah, terus di ujung setelah pemeriksaan selesai, di akhir kan ada pertanyaan. Apakah ada yang hendak ditanyakan atau sudah cukup oleh penyidik kepada Dokter Tifa ya, pada waktu itu. Dan Dokter Tifa di situ menyatakan sebetulnya beliau sendiri tidak paham peristiwa di tanggal 26 Maret itu apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, itu ditanyakan kepada penyidik. Dan penyidik menyatakan dalam jawabannya ya, artinya peristiwa itulah yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, Ahmad Yani Channel, dan Matra 64 serta channel-channel yang lain. Kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang santai tapi serius, karena topiknya siapa lagi kalau bukan tentang Joko Widodo, terutama terkait dengan ijazah palsunya. Seperti kita ketahui, Joko Widodo sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan fitnah. Yang katanya fitnah, kita nggak tahu, ini sedang dalam proses penyidikan. Nah, salah satu di antara pengacara-pengacara dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Ini adalah Ibu Nora Jose Novia. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sebagai pengacara pendampingi Dr. Rosuryo dan Ibu Dr. Tifa ya. Salah satu pengacara. Salah satu pengacaranya. Kira-kira bisa dijelaskan apa aja kemarin yang terjadi pada saat pemeriksaan itu, Bu? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 15 Mei ya, hari Kamis kemarin, itu pemeriksaan Dr. Tifa dan Roy Suryo. Ya. Itu kedua-duanya sama, itu perihalnya undangannya itu klarifikasi. Iya, betul. Jadi dalam rangka undangan klarifikasi, tertulis di dalam undangan klarifikasi untuk Dr. Tifa dan Roy Suryo itu adalah terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2025. Jadi kurun waktu lamanya pemeriksaan untuk klarifikasi ya, itu dari undangan pukul 9 masuk menjelang pukul 10 lah kurang lebih ya. Itu sampai dengan pukul 5 sore. Oh, lama juga ya. Tapi itu di break dengan sholat zuhur dan sholat asar. Ya, diberi kesempatan. Dan alhamdulillah semuanya dapat dijawab dengan baik ya. Kalau saya kan memang mendampingi Dokter Tifa. Ya, jadi tapi informasi dari rekan yang mendampingi Roy Suryo, baik Roy Suryo maupun Dokter Tifa, itu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penyidik itu dengan baik, sesuai dengan kapasitas jawaban yang dilokalisir, ya, hanya yang tercakup pada tanggal 26 Maret 2025 saja. Iya. Saya dengar informasi katanya baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa itu sebetulnya nggak tahu 26 Maret itu apa sih kejadiannya. Nah, kemarin gimana ceritanya pas diklarifikasi? Iya, itu juga ditanyakan di akhir ya. Jadi dalam pertanyaan itu kan memang ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tanggal 4 Maret, ada tanggal 20 Maret gitu. Ada yang Mei, pertanyaan di bulan Mei ya. Dokter Tifa memang melokalisir pertanyaan itu, menjawab hanya
sesuai dengan undangan klarifikasi tadi, yaitu yang terjadi pada tanggal 26 Maret. Ya. Nah, terus di ujung setelah pemeriksaan selesai, di akhir kan ada pertanyaan. Apakah ada yang hendak ditanyakan atau sudah cukup oleh penyidik kepada Dokter Tifa ya, pada waktu itu. Dan Dokter Tifa di situ menyatakan sebetulnya beliau sendiri tidak paham peristiwa di tanggal 26 Maret itu apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, itu ditanyakan kepada penyidik. Dan penyidik menyatakan dalam jawabannya ya, artinya peristiwa itulah yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo, peristiwa di tanggal 26 Maret. Ya, saya dengar, saya dengar, ini saya juga baca dari beberapa ada informasi, tanggal 26 Maret itu Jokowi rupanya mungkin mendengar dari medsos, beberapa medsos tentang fitnah dan pencemaran nama baiknya. Nah, sehingga disitulah tanggal itulah dianggap sebagai peristiwa untuk dia melaporkan aktivis-aktivis itu gitu. Gimana gitu? Iya, memang yang informasinya seperti itu dari medsos. Tapi dalam kenyataannya pada peristiwa tanggal 26 Maret itu sebetulnya Dokter Tifa dan Rosurya tidak tahu menahu. Itu dia. Dan tidak ada. Kalaupun ada peristiwa, beliau tidak ada di peristiwa kejadian 26 Maret itu. Nah, peristiwa 26 Maret itulah yang dilaporkan Bapak Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025. Ada juga yang protes nih, bukannya protes, mengkritik. Kenapa kok penyidik nggak langsung saja nanya, panggil pelapornya Pak Jokowi tunjukkan aja ijazah aslinya. Kalau misalnya sudah memang ada benar ijazah asli kan clear kan gitu kan. Kira-kira ada nggak pertanyaan soal ijazah asli harus ditunjukkan begitu? Kalau kemarin karena itu ijazah harus ditunjukkan, itu kan bukan dalam kapasitas Dokter Tifa ya? Iya sih, maksudnya Pak Jokowinya sebagai pelapor gitu. Iya, kalau itu bukan itu ranahnya penyidik untuk menanyakan. Betul. Jadi mungkin kalau dari masyarakat yang sesungguhnya yang perlu dipertanyakan lebih awal, siapa yang mengupload lebih awal ijazah itu di medsos itu. Mungkin itu. Kalau dalam dataran Rosuryo maupun Dokter Tifa itu hanya menganalisa berdasarkan apa yang telah disajikan menurut keilmuan mereka kan. Iya. Gitu. Artinya nggak salah untuk dipanggil sebagai untuk diklarifikasi, karena kan istilahnya bukan yang menekan medsos kan, bukan mereka berdua kan? Bukan, betul. Yang pertama sekali kan bukan mereka. Itu kan banyak, katanya ada 24. Makanya judulnya itu kan saya tanyakan, pada saat pelaporan itu siapa yang dilaporkan? Nah, gitu kan? Belum ada yang dilaporkan, gitu. Jadi yang dilaporkan itu hanya peristiwa, gitu. Nah, bukan orang. Ya? Bukan orang. Ya kalau menurut informasi dari penyidik sampai saat Dokter Tifa dipanggil untuk klarifikasi dan Roy Suryo dipanggil klarifikasi, itu sebetulnya belum ada siapa sih terlapornya. Nah, dalam rangkaian itulah polisi mencari tahu kan, mencari tahu kira-kira dalam pelaporan itu siapa yang kira-kira dapat menjadi terlapor. Oh begitu, jadi sampai sejauh ini belum ya? Belum. Daftar terlapornya belum ada gitu? Belum, begitu kita tanyakan belum ada. Siapa sih sebetulnya yang terlapor? Bisa aja 24 medsos itu yang channel-channel itu yang... Ya kita belum tahu, belum tahu ya. Gitu. Artinya kalau misal Dr. Suryo dan Rosuryo dan Tifa kayaknya kaitannya ke jauh-jauh itu. Iya betul. Ini kan baru klarifikasi. Ini masih terlalu dini sebetulnya. Jadi setelah klarifikasi mungkin baru kalau memang bisa ditingkatkan menjadi penyelidikan, baru penyelidikan dulu. Gitu kan. Tapi kalau diklarifikasi memang tidak terbukti dari semua pihak yang dipanggil, memang ternyata tidak ada yang bisa dibuktikan bahwa itu bisa siapa yang jadi terlapornya dalam peristiwa itu, ya bisa tidak terjadi perkaranya. Artinya tidak naik kan? Tidak naik. Selesai gitu. Oke. Jadi informasi itu tuh mudah-mudahan ini tidak naik. Ya gitu. Mudah-mudahan gitu kan. Jadi ini mudah-mudahan juga kepada seluruh yang ditanya ya, mungkin ya dipanggil oleh polisi, ya cukup menjawab sesuai dengan pertanyaan, gitu. Dan sesuai dengan kapasitas ya, yang dia ketahui. Kapasitas yang dia ketahui. Gitu. Jadi tidak perlu menjawab
apa kata orang atau opini yang terbentuk oleh masyarakat yang dia sampaikan itu tidak perlu. Karena pada saat opini terbentuk di masyarakat, pada saat penyidikan itu dia sampaikan, itu bisa dianggap bahwa itu pendapat dia kan. Oh begitu ya. Bisa seperti itu. Jadi memang harus hati-hati betul ya. Memang kalau menjawab pertanyaan di kepolisian itu memang kita harus betul-betul teliti, hati-hati, dan tidak perlu beropini. Tidak melebar kemana-mana. Tidak melebar. Oke. Terima kasih Bu Nora ya, salah satu pengacara dari tim advokasi untuk anti kriminalisasi para akademisi dan para aktivis. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa Mansumi TV, Ahmad Yani Channel dan Matra 64 serta channel-channel yang lain, kita berharap apa yang tadi menjadi informasi publik ya, artinya informasi dari Bu Nora ini kita berharap sekali betul-betul bisa diterima dan dipahami oleh teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.